Halo. Oke, kita mulai ya live session malam hari ini. Teman-teman udah siap kan? Udah siapkan catatan atau apapun itu ya? Oke, siap. Oke. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, perkenalkan dulu ya. Nama saya Resa Enggarwati Ningrum. Biasanya dipanggil Resa aja, nggak apa-apa. Oke, pada kesempatan kali ini nih, kita bakalan bahas tentang bagaimana merancang produk yang dibutuhkan sekaligus disenangi oleh user. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu kan ya, untuk mencapai produk yang dibutuhkan dan disenangi sama user gitu kan. Nah, tanpa panjang waktu nih, daripada kita mengulur waktu kan, kayak di Voice sudah ada Kak Abai sebagai narasumber kita yang inspiratif sekali nih. Halo Kak Abai. Halo Kak Reza, selamat Oke, malam. selamat malam Kak Abai. Apa kabar nih Kak? Baik, Alhamdulillah. Kak Reza gimana? Alhamdulillah, baik-baik Kak. Oke, kayaknya teman-teman udah gak sabar sih Kak. Kita langsung aja mungkin ya. Boleh. Oke, saya persilahkan Kak Abai untuk pemaparan materinya. Silahkan. Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya ya di Jumat malam ini. Mungkin karena besok weekend kali ya, jadi nyantai gitu ya. Cuma ini info aja, jadi sebenarnya saya lagi di jalan ya sekarang ini. Jadi kalau misalnya nanti ada suara berisik atau tiba-tiba kayak sinyal saya putus-putus, itu mohon dimaafkan ya teman-teman. Tapi nanti saya usahakan untuk connect lagi gitu ya. Oke, mungkin saya izin share screen dulu ya, karena saya juga akan ngobrolnya, sharingnya sambil share screen juga nih. Oke, sebentar ya. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah Mas. Betul banget Kak. Udah ya. Oke. Ya, oke. Jadi untuk malam ini yang udah dimention sama Kak Reza ya, saya mau sharing-sharing nih tentang bagaimana sih cara merancang produk yang dibutuhkan sekaligus disenangi user nih. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di bawah, itu kayak ada semacam dialog ya, atau insight kayak MVP ya, MVP kan gitu. Wah, mungkin teman-teman kalau ada yang belum tahu MVP itu apa, nanti kita akan pelajari ya. Terus ada juga yang bilang usernya senang-senang aja kok gitu. Atau ada yang bilang tapi stakeholdernya minta dibuatin gitu. Oke, maksudnya apa nih? Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin saya mau perkenalan diri dulu ya sama teman-teman biar kita juga saling kenal, karena tak kenal maka tak sayang ya. Oke, so saya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hafizan. Teman-teman bisa panggil saya Abai karena memang panggilan saya ya. Jadi untuk saat ini saya sudah bekerja sebagai UI UX designer di salah satu marketing company yang ada di Jakarta. Dan selain jadi UI UX designer, saya juga sebenarnya jadi lead of host di salah satu community design Indonesia juga, namanya Design Jam Indonesia. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, karena kita juga sama-sama aktif juga di Telegram nih, kayak bisain gitu ya. Gitu. Nah, biasanya di keseharian saya selain bekerja sebagai desainer, terus saya selain nge-host juga, saya itu suka juga mengikuti semacam kayak volunteer gitu. Nah, volunteer yang suka saya ikuti itu lebih berkaitan sama bidang sosial, sama anak-anak kayak gitu. Jadi untuk sampai saat ini saya juga tergabung sebagai pendekar anak di UNICEF Indonesia. Dan juga saya untuk di tahun lalu saya juga pernah menjadi teaching partner juga
untuk beberapa SMA ya yang ada di Jakarta bersama IESEC in Indonesia di local project-nya kayak gitu. Oke, mungkin nggak usah lama-lama ya, kita langsung masuk ke materi aja. Oke, nah di sini saya punya 2 gambar nih. Saya punya gambar ada 2 makanan nih. Mungkin yang di chat yang di yang di voice ini boleh dong chat aja gitu. Ini yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan apa gitu ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini seperti yang teman-teman lihat ya, ini tuh ada nasi ya. Sebenarnya cuma nasi aja sih, nggak ada yang spesial, nggak ada yang apa. Cuma yang kanan ini adalah nasi kucing nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, ini biasanya tuh adanya di angkringan. Apalagi kalau misalnya di Jogja, di Semarang kayak gitu ya. Ini nasi kucing banyak banget. Bahkan kayak di Jakarta dan sekitar-sekitar kita kalau di angkringan juga pasti ada nasi kucing. Nah, kalau misalnya saya tanya nih ke teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya sewaktu-waktu cuma punya uang 3.000 nih. Dan teman-teman belum makan seharian. Ketika teman-teman ke tempat makan ini, teman-teman cuma mendapati ada 2 makanan ini doang nih. Misal ya, cuma nasi putih aja sama nasi kucing. Kira-kira teman-teman bakal pilih mana nih dengan 3.000 itu? Of course, kalau dari pandangan saya nih, pasti teman-teman bakal pilih nasi kucing dong, ya kan? Nah, kenapa nih kira-kira teman-teman kok pilihnya nasi kucing ya? Nah, ini ada hubungannya sama di bidang UX juga nih. Jadi kalau misalnya kita kaitin dengan UX, jadi nasi kucing ini sebenarnya nggak cuma menahan bisa memenuhi rasa lapar aja gitu, tapi juga teman-teman bisa merasakan hal-hal lain, rasa-rasa lain nih selain nasi, dan akhirnya ini yang bikin teman-teman tuh jadi kayak lebih senang gitu dibanding kalau cuma makan nasi putih kayak gitu ya. Nah, dari nasi kucing ini ada hubungannya dengan UX. Oke. Ini sorry ya teman-teman, aku lagi di luar nih, jadi agak berisik. Oke. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan UI UX nih ya, atau dengan UX kayak gitu. Jadi nasi ini sebenarnya adalah MVP atau minimum viable product. Minimum viable product atau MVP itu apa sih? Nah, MVP ini sebenarnya adalah suatu standar minimal yang harus dicapai oleh seorang desainer untuk merancang produk dan juga publish itu ke publik gitu. Jadi kayak misalnya nih, teman-teman mau merancang suatu produk, punya timeline khusus nih selama 1 tahun, tapi teman-teman juga butuh publish ini nih misalnya ke Google Play gitu ya. Tapi publish ke Google Play-nya itu nggak harus nunggu 1 tahun sebenarnya. Teman-teman bisa publish itu dalam waktu misalnya 2 bulan dulu gitu, dengan keadaan yang fitur-fiturnya itu masih ya seadanya lah. Nah, itu adalah MVP. Nah, kalau yang kanan ini adalah temannya MVP. Bisa saya bilang ini lebih bagus dibanding MVP, yaitu minimum lovable product. Jadi minimum lovable product ini atau MLP ya. MLP ini sama persis kayak MVP. Jadi produknya ini masih seadanya gitu ya, simpelnya. Tapi dia punya hal-hal tertentu yang sebenarnya lebih disenangi sama user nih dibanding yang cuma produk standar aja gitu. Sama halnya sama kayak nasi kucing ini ya, nasi kucing dan nasi putih ini gitu. Kalau orang-orang melihat 2 makanan ini, of course mereka bakal lebih banyak yang condong ke nasi kucing ini kayak gitu ya. Nah, ini contohnya ada grafik dari MVP dan MLP ya. Jadi untuk merancang sebuah produk itu sekitar ada 4 salah satunya ada 4 elemen yang harus dipenuhi oleh produk tersebut ya. Mulai dari fungsional, ada reliable, ada usable, dan ada emotional design. Functional itu adalah ketika dipublish, produk ini harus bisa
berfungsi, harus bisa dipakai gitu ya. Dan ini adalah paling dasarnya, paling minimal banget gitu untuk produk untuk dipublish. Lalu kedua, reliable. Reliable itu diharapkan produk itu juga dapat digunakan secara efektif ya gitu. Jadi kayak tingkat atasnya kayak gitu ya. Lalu ketiga ada usable. Usable itu juga sama. Jadi ini semakin ke atas itu fungsinya itu lebih baik sampai yang akhirnya paling puncaknya adalah emotional design. Nah, emotional design ini adalah dari fungsi-fungsi yang ada karena udah puncak nih, user itu bukan ngelihatnya udah bukan berfungsi lagi, tapi ini tuh kayak seakan-akan aku tuh nggak bisa lepas dari produk ini gitu. Mungkin ada kali produk-produk yang sejenis kayak gitu case-nya ya di teman-teman gitu. Mungkin kayak produk transportasi online atau belanja online gitu ya yang paling banyak. Nah, tapi kalau misalnya, nah kalau MVP itu eh, produknya itu dibuat secara bertahap. Jadi kayak harus fungsional dulu, baru kalau fungsionalnya udah, kita buat reliable. Kalau udah buat reliable, buat usable, baru terakhir tahapan yang dibuat adalah emotional design. Nah, ini berbeda dengan MLP. Nah, kalau MLP ini dari awal 4 elemen itu harus udah ada, walaupun cuma sedikit. Beda nih sama MVP. Jadi kalau dilihat di gambarnya, ada yang garis warna biru toska ya. Nah, ini contoh kasusnya ketika awal-awal banget baru mau publish nih. Kalau MVP, ketika dia mau publish, dia akan utamain fungsionalnya dulu deh gitu. Nah, beda nih sama MLP. MLP itu empat-empatnya udah ada nih, 4 elemen itu dari awal gitu. Dari functional, reliable, usable, sampai emotional design. Kayak gitu. Nah, terus kenapa nih kalau misalnya MVP kayak gitu, MLP kayak gini ya? Nah, ini sebenarnya salah satu inovasi juga gitu karena banyak desainer yang pada akhirnya ngelihat kalau MVP ini yang di sebelah kiri ya, itu kayak kurang memenuhi kebutuhan user lama-lama nih. Walaupun fungsionalnya sudah terpenuhi ya, tapi ada hal-hal lain nih karena eh, orang atau user itu ketika mengakses aplikasi seminim apapun aplikasinya pasti ada hal-hal lain yang ingin dicari nggak sih, kayak nggak cuma berfungsi doang gitu, ada hal-hal yang pengen aku nikmatin juga, ada hal-hal yang aku pengen si aplikasi ini tuh bikin aku penasaran, ada nggak sih, bisa nggak sih. Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya suatu waktu kurang bisa di-provide nih sama MVP gitu, dan pada akhirnya terciptalah MLP ini gitu. Jadi dari awal at least walaupun aplikasinya nggak begitu bagus, nggak begitu ya, fitur-fiturnya masih dikit lah, kecil. Tapi dari itu semua 4 elemen ini udah ada kayak gitu. Nah, ini saya lanjut ya. Nah, untuk ngebangun produk yang nggak hanya berfungsi, nggak hanya bisa digunakan, tapi juga disenangi user, kita juga butuh ngelihat nih dari perspektif user. Mungkin kalau dari postingan IG udah sempat dimention ya, kalau kita tuh ngerancang produk itu as a designer, kita juga harus punya perspektif user gitu ya. Pertama, kalau di sebelah kiri ini ada sales, development, dan marketing ya. Ini salah satu 3 elemen yang harus dirancang gitu untuk ngebuat suatu produk gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, di sini ada di sales, development, ataupun marketing itu ada yang centang hijau, ada yang silang. Maksudnya apa nih? Nah, jadi centang hijau dan silang ini adalah fitur-fitur dalam satu produk. Kalau misalnya kita ngomongin produknya masih minim gitu ya, si awal-awal banget, wajar kalau misalnya ada fitur-fitur yang masih belum ada nih, belum terpenuhi. Of course. Kayak misalnya yang di sales tuh ada fitur kedua yang belum ada. Di development ada fitur pertama yang belum bisa di provide ya, belum bisa di develop kayak gitu. Tapi ini tetap sebenarnya masih bisa dipublish jadi produk kayak gitu. Nah, di kanan ini adalah grafiknya untuk gimana sih cara ngukur biar produk kita itu nggak cuma berfungsi tapi juga lovable gitu, disukai, dicintai sama usernya. Nah,
kalau di kanan ini ada grafiknya, dia dari yang tadinya paling kiri ya, not fulfilled atau belum bisa memfasilitasi user, sampai akhirnya dia ke atas, di tingkat satisfied-nya dia tinggi kayak gitu. Nah kalau di MVP di sini, oke, dari sama-sama not fulfilled gitu ya, dia juga ke atas, cuma sampai sebatas kayak kurang dari setengah. Kayak jadi kalau MVP itu dia lebih mementingkan tetap bisa berfungsi aja dulu deh kayak gitu. Untuk masalah suka nggak suka mah nanti aja belakangan. Nah beda nih kalau untuk yang MLP atau lovable, dari not fulfilled dia juga mementingkan satisfy dari user-usernya gitu. Kayak harapannya dari satu produk itu kayak gimana caranya nih userku itu tetap senang gitu dan bisa tetap satisfied kayak gitu sih. Nah, mungkin kalau dari pemaparan dari saya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada beberapa poin-poin, intinya ya, ada beberapa poin-poin yang harus kita tanemin nih untuk membuat produk ya, apapun produknya. Jadi kita nggak cuma harus ngelihat gimana ya cara kita bikin produk, kita tambahin fitur A, fitur B gitu ya, biar berfungsi nih, biar memenuhi kebutuhan orang. Tapi kita juga harus lihat nih, dari fungsi-fungsi itu orang tuh satisfied nggak sih? Orang-orang seneng nggak sih? Jangan-jangan menurut kita berfungsi, menurut kita senang, tapi menurut usernya nggak senang. Nah, itu problem tuh. Itu makanya kita juga harus ngelihat dari sisi perspektif user. Kayak gitu ya. Mungkin untuk malam ini pemaparan dari saya kurang lebih seperti itu ya. Jadi semoga dari teman-teman mendapatkan insight-nya juga ya. Nah, dari sini saya coba kembalikan lagi ke Kak Resa ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Abai. Sangat insightful sekali ya teman-teman. Ternyata nggak cuman dari tampilan doang ya, kita harus memperhatikan dari sisi kepuasan user gitu kan ya Kak ya. Oke, buat teman-teman yang udah kepo banget pengen tanya nih, bisa tulis chat, komen di chat atau raise hand dulu. Buat open mic juga bisa. Pertanyaannya silahkan teman-teman. Oke, sepertinya Kak Bella mau tanya tadi ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa chat di kolom chat atau open mic. Oke, mungkin dari saya kali Kak Abai, saya juga penasaran ini. Boleh. Iya, berarti gini Kak, berarti untuk tampilan, kan kadang kita sebagai desainer gitu kan punya ide-ide yang apa ya, pengen diaplikasikan gitu. Itu berarti kita harus apa ya, aware dulu ya sama apa yang harus user butuhkan gitu-gitu ya Kak. Nggak, jadi riset dulu gitu ya Kak ya, atau bagaimana? Halo, suara saya kedengeran nggak? Oh iya, oh tadi putus, udah Kak. Iya, terkoneksi. Kak Resa sorry ya, boleh diulangi lagi nggak? Oh iya, boleh. Kan kalau sebagai desainer apalagi pemula gitu kan ya Kak, kan kita pandangannya tuh oh yang UI-nya doang gitu. Nggak terlalu fokus ke tadi seperti yang Kakak bilang ke kepuasan user gitu. Nah, untuk biar kita aware ke hal itu, apakah kita harus riset dulu atau bagaimana Kak? Oke, mungkin saya tanggapin dulu yang poin pertama ya. Kalau misalnya dari kita lebih fokus ke UI gitu ya. Oke, jadi untuk di UI UX ya, UI UX design,
kita seringkali melihat title UX sama UI itu berdampingan. Jarang banget yang cuma UX doang atau UI doang ya. Mungkin ada tapi kadang-kadang. Tapi seringnya malah UI UX kayak gitu ya. Nah, di UI UX ini jadi pada dasarnya UI sama UX itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Sulit untuk dipisahkan. Kenapa? Karena ketika kita merancang sebuah UI, kita juga harus tahu UI ini experience-nya akan seperti apa, alurnya akan seperti apa. Ketika kita mengakses suatu visual, suatu CTA misalnya atau button gitu ya. Oke, button ini akan mengarahkan kita kemana? Kenapa ada button ini? Nah, pertanyaan seperti itu akan bisa lebih di-provide kalau misalnya kita juga merancang UX-nya, user experience. Begitu juga dengan UX-nya sendiri gitu. Oke, kita fokus merancang UX nih. Kita ngerancang misalnya bikin user flow, customer journey, kita bikin wireframe kayak gitu ya. Tapi untuk UI-nya kita nggak terlalu provide. Nah, ada concern, ada kekhawatiran bahwa yang kita buat itu rancangannya ya, kayak semacam kerangkanya, itu kurang tergambarkan, kurang tervisualisasikan sama orang-orang user. Karena pada dasarnya manusia itu kan sebenarnya masuk visual ya. Jadi manusia itu bisa lebih menanggapi sesuatu, bisa lebih membuat simpulan terhadap sesuatu ketika dia melihat apapun yang dilihat kayak gitu. Itulah kenapa UX ini juga harus didukung sama UI yang mumpuni gitu, yang efektif juga gitu. Nah, terus kedua, apakah ini harus divalidasi gitu ya? Apakah kita harus riset? Gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus, thank you banget. Jadi betul banget, apapun yang kita buat itu kita harus riset. Karena kita seorang UI UX designer, kita designer ya, designer itu kan perancang. Apa nih yang dirancang? Produk. Produknya buat siapa? Buat kita, buat orang tua kita, buat keluarga, atau buat siapa? Nah, kalau misalnya kita ngerancang produk, pada umumnya kan produk itu bisa diakses secara publik ya, pada umumnya. Misalnya di Google Play atau App Store. Which is itu usernya bisa siapapun kan. Bisa banyak dong artinya. Nah, kita nggak bisa nih kalau cuma ngerancang sebuah produk, tapi kita nggak kenal user kita siapa. Kita nggak tahu user ini bakal ngerti nggak ya pakai produk kita. Nah, cara nyari tahunya gimana? Of course dengan riset. Jadi untuk untuk UI UX, setiap berproses, setiap melakukan tahapan desain dari awal sampai akhir, kita membutuhkan sebuah riset, kita membutuhkan sebuah validasi. Dan validasi ini itu dilakukan terus menerus gitu, bertahap, berkali-kali gitu, setiap tahapan yang kita lalui seperti itu. Fungsinya untuk apa? Untuk validasi tadi gitu. Apakah yang udah kita buat ini dimengerti sama user, dibutuhkan sama user, dan user setuju nggak sama rancangan yang kita buat kayak gitu loh. Nah, outputnya adalah yang tadi itu. Jadi produk kita tuh nggak cuma hanya bagus secara visual, nggak cuma experience-nya atau journey-nya, flow-nya juga bagus gitu. Tapi juga ini kena sama usernya. Saya punya contoh nih. Jadi misalnya nih teman-teman lagi punya project. Projectnya adalah teman-teman mau buat aplikasi buat pinjaman, tapi targetnya siapa? UMKM. Nah, ternyata setelah di riset, user teman-teman ini yang UMKM rata-rata itu banyak yang bukan pengguna mobile malah. Jadi mereka apa-apa kalau misalnya mau minjem uang itu ke cabang bank atau ke cabang pinjaman kayak gitu, konvensional ya. Jadi datang onsite ke tempat. Nah, di sini perusahaannya mau digitalisasi, mau ubah proses itu ke dalam bentuk produk digital. Nah, di sini adalah challenge teman-teman adalah gimana caranya produk ini tuh nggak cuma journey-nya aja yang bagus gitu. Oke, mungkin kita bikin
flow-nya dari awal ngajuin pinjaman sampai akhir pinjamannya cair, sampai kita bayar pinjaman, itu flow-nya simple gitu. Tapi simple-nya buat siapa nih? Kalau buat kita ya nggak masalah, tapi buat user atau buat orang-orang yang tadi yang misalnya nggak biasa pakai HP, nah ini apakah mereka ngerti nggak? Itu yang harus dicari tahu gitu. Jadi experience yang bagus itu nggak cuma yang sederhana, nggak cuma yang nggak kompleks, tapi juga dipahami sama usernya, dan itu fungsinya dari riset tadi dan validasi tadi. Kayak gitu ya mungkin Kak Reza. Semoga menjawab ya. Iya, terima kasih Kak menjawab. Ini mungkin ada pertanyaan di kolom chat Kak dari Kak Mulia BHT. Mungkin bisa dijelasin konsep agile dalam real project di UI UX gitu Kak. Oke, proses agile. Wah, ini ini pertanyaannya lumayan advance ya. Thank you. Good question, Kak Mulia ya. Jadi untuk konsep agile dalam real project di UI UX ini yang so far yang saya tahu ya. Ini correct me if I'm wrong, atau mungkin dari teman-teman juga nanti bisa cari tahu lebih lanjut lagi ya setelah ini. Jadi agile itu adalah salah satu proses yang diimplement dalam sebuah timeline perancangan desain ya. Ya mungkin nggak cuma desain aja, tapi di sini konteksnya kan kita lagi ngomongin UX design. Nah, agile itu kalau yang saya pahami itu dia juga mengimplement sprint. Sprint itu di mana jadi dalam satu periode waktu itu hasil rancangan kita atau hasil kegiatan kita tuh punya goals tersendiri gitu. Jadi contoh misalnya proses agile ini kita coba implement dengan sprint selama 1 bulan misalnya, 1 bulan. Oke, dalam 1 bulan kita bagi jadi 4 sprint. 4 sprint ini kita wakili jadi 4 minggu misalnya. Dalam masing-masing 4 minggu itu kita punya goals apa nih? Misalnya contoh minggu pertama kita coba goals kita adalah kita udah mulai selesai brief untuk pelaksanaan research. Terus untuk minggu kedua kita mulai implement research pertama. Kita mau melaksanakan research interview misalnya atau forum group discussion. Lalu minggu ketiga kita mau coba metode research kedua, yaitu survei misalnya. Lalu minggu keempat kita akan dokumentasikan semua hasil riset itu menjadi dalam satu report. Nah, ini sprint ini adalah salah satu proses agile ya dalam sebuah timeline perancangan suatu kegiatan kayak gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ini yang dari so far saya pahami. Nanti teman-teman juga bisa searching juga apa itu agile proses, karena itu ada hubungannya juga dengan project manager dan juga product manager kayak gitu. Oke, seperti itu Kak Mulia. Mungkin apakah sudah menjawab? Bisa komen ya. Oh, terima kasih katanya Kak. Oke, sama-sama Kak Mulia. Oke, selanjutnya ada yang mau open mic mungkin sebelum pertanyaan dari chat teman-teman? Kayaknya belum ya. Oke, dari Kak Idam, Kak Abai, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, ada nggak ya pertanyaan dasar yang bakal nentuin kalau kita perlu fokus ke MVP dulu atau MLP dulu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kasus yang lebih sering terjadi itu MVP dulu atau MLP atau sebaliknya, gitu Kak. Oke, thank you Mas Idham ya. Oke, jadi kalau dari perspektif saya, MVP sama MLP ini adalah variabelnya itu setara sebenarnya, sebanding. Jadi bukan yang MVP itu lebih tinggi dari MLP ataupun sebaliknya kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau bisa dari saya personally, MLP itu bisa jadi lebih bagus dibanding MVP karena dia juga
punya elemen-elemen lain yang tadi udah saya jelaskan gitu, nggak cuma berfungsi aja gitu, tapi sampai bahkan dengan aplikasi yang masih minim ini orang tuh udah seneng. Nah kayak gitu. Nah, kalau dari pertanyaan pertama, ada nggak ya pertanyaan dasar yang bakal nentuin kalau kita perlu ke MVP dulu fokusnya atau ke MLP dulu? Nah, ada. Jadi semacam kayak ini bisa jadi pertanyaan ataupun matriks nih di awal gitu. Ketika kita mau ngerancang produk, ini juga balik lagi sama company-nya ya, dari teman-teman, karena tiap company punya sistem yang beda-beda, timeline juga beda-beda kayak gitu ya. Kita lihat dulu nih. Pertama yang kita lihat adalah goals-nya dulu. Produk ini mau dibuat seperti apa, gitu ya. Lalu setelah seandainya nanti produk ini sudah dibuat, dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, produk ini mau diapain? Mau kasih dampak apa? Itu pertama. Kedua, produk ini, kedua dari MVP sama MLP ini kita juga harus melihat source juga. Jadi balik lagi kalau misalnya dari satu company itu source-nya ada berapa, dan dari jumlah itu mereka capable nggak saat itu untuk ngerancang dengan elemen-elemen yang lebih banyak gitu. Nah mungkin salah satunya dari dua itu ya yang bisa diukur. Terus untuk pertanyaan kedua nih, kasus yang lebih sering terjadi itu MVP dulu atau baru MLP atau sebaliknya? Oke, ini mungkin tadi udah saya sempat jawab ya di awal ya, kayak gitu. Jadi sebelumnya ini juga saya thank you banget sama salah satu product design lead. Jadi sebelum ini saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Dika atau Mas Mahardika ya. Jadi beliau itu salah satu product design lead di Hijrah ya. Mungkin sebelumnya Hijrah ini dikenal dengan Alami. Nah, beliau itu bilang ke saya gitu, kalau MLP ini sebenarnya bisa diimplement dari awal gitu, bisa distrategiin dari awal gitu. Jadi instead of MVP, kita langsung bikin MLP aja gitu. Sama-sama minimum, tapi si MLP ini nggak cuma viable, tapi juga lovable. Nah, untuk mendapatkan lovable itu juga kan kita harus mencapai beberapa tahapan-tahapan tadi yang ada di piramid tadi ya, kayak gitu. Nah, walaupun produknya juga masih minim, tapi dari 4 elemen yang ada di piramid tadi, seenggaknya udah ada nih walaupun skopnya masih kecil kayak gitu. Dan ini yang yang bikin MLP itu lebih disenangi gitu, bahkan juga di satu sisi sebenarnya lebih efektif loh dibanding MVP. Gitu. Karena dari sini si produk akan dilihat juga dari sisi salah satunya dari sisi bisnisnya juga ya gitu. Kan bayangin kayak simpelnya kalau satu produk yang cuma berfungsi doang dibanding produk yang berfungsi juga tapi juga disenangin gitu. Ini juga secara benefit juga akan menguntungkan dari sisi bisnis nih yang kedua, ya kan? Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk MLP ini sebenarnya juga bisa diimplement dari awal, Kak Idham ya. Kayak gitu sih. Mungkin dari saya jawabannya itu ya. Semoga membantu ya. Thank you. Oke, kurang lebih itu Kak Idham dari Kak Abai. Apakah menjawab bisa komen di chat ya? Atau mau open mic? Oke, selanjutnya dari Kak Mulia lagi nih. Mungkin bisa open mic Kak Mulia? Iya, silahkan Kak. Iya, aku mau nanya nih terkait study case yang mungkin kira-kira di study case itu perlu UI design, maksudnya di study case UI design ya, perlu dilakukan testing nggak sih? Oke. Gitu. Sorry, Mas Mulia boleh diulangi sedikit nggak? Suaranya agak kecil soalnya di saya ya. Dalam membuat study case UI design, kita perlu ngelakuin testing nggak terhadap hasil desain yang kita buat? Oh, oke. Oke, mungkin sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu nih ke Kak Mulia ya.
kalau di bayangan Kak Mulia, testing di sini itu kayak gimana sih contohnya? Apa ya, lebih ke apa ya, testing A/B testing sih, nggak apa ya, tes yang bersifat kuantitatif gitu. Oke. Nah, dari testing itu apa yang pengen Kak Mulia capai nih goals-nya? Kesesuaian desain sama ke pengguna sih gitu. Kesesuaian Harapannya sih desain gitu. sama pengguna. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi betul banget. Jadi maupun apapun yang kita buat ya, tadi saya juga udah mention ya. Jadi apapun tahapannya, apapun prosesnya, mau cuma UI doang, itu juga kita butuh validasi. Nah, atau testing tadi salah satu contohnya ya. Jadi kalau misalnya dari goals-nya Kak Mulia gitu, pengen hasil desainnya ini pengen tahu nih sesuai nggak sih sama kebutuhan usernya gitu fungsinya, itu bisa juga di testing dengan misalnya A/B testing atau sejenisnya kayak gitu ya. Jadi dari hasil UI ini nggak cuma visually bagus, dia juga berfungsi nggak, satu dia nyatu nggak, nyambung nggak sama experience yang udah dibuat dalam satu produk itu. Jangan sampai ini satu elemennya, satu komponennya ini bagus nih, tapi ternyata nggak nyambung sama page yang lagi diakses sama user gitu. Nah, jadi itu butuh banget di testing sebenarnya Kak Mulia ya. Dan kalau untuk cara testingnya seperti apa, mungkin tadi salah satunya saya udah nge-spill juga kayak A/B testing gitu ya, nge-compare dari dua komponen itu mana yang lebih efektif kayak gitu ya. Kayak misal dari sisi visualnya, dari sisi kontennya, dari sisi layoutnya, kalau dari secara UI ya. Dan juga dari sisi kebutuhannya sama user, dan juga relate nggak atau nyambung nggak sama experience yang ada di situ. Kayak gitu sih Kak Mulia ya. Semoga menjawab ya. Oke, makasih. Kita lucu kali ya pakai ini. Oke, menjawab ya Kak Mulia ya. Oke, dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan lainnya? Oke, Kak Gled silahkan kalau mau open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gladys. Kak, ini mah basic ya. Kalau untuk awalan ngeriset itu sendiri, ini sebagai aku, khususnya pemula, yang masih awam banget sama dunia UX design, cara membangun portofolio UI UX itu sendiri kayak gimana sih, Kak? Ada saran nggak? Secara kan aku sebagai UI design aja masih rada lumayan awam gitu dengan bahasa UX. Dimana kan di 2023 ini kita memang bersaing dengan ketat dalam entah itu dalam hal yang fungsional mungkin maupun visualisasi ya kan Kak. Nah, ada saran nggak sih Kak gitu untuk aku pribadi sebagai pemula atau mungkin teman-teman juga? Oke. Thank you Kak Gladys. Iya Kak. Nice question. Oke, mungkin kalau dari saya, pertama itu yang harus dilihat adalah konteks sama problemnya dulu nih. Nah, ini salah satu fenomena yang kadang-kadang sering kejadian, terutama sama entry UI UX designer ya, atau yang baru terjun banget di UI UX gitu ya. Kayak karena mereka itu udah terlalu sering ngelihat referensi atau ngelihat hasil desain mungkin ya di Dribbble atau di Medium dan lain-lain, kayak udah kebelet nih istilahnya, kayak kebelet, aduh aku pengen ngedesain ini, aku pengen ngedesain itu, dan akhirnya lupa sama yang namanya problem itu adalah salah satu hal utama, dan bisa saya bilang adalah salah satu elemen paling awal yang seharusnya aware dulu nih sama para desainer itu harusnya awarenya itu sama problemnya dulu, bukan sama solusi UI UX-nya dulu Kak Gladys, kayak gitu. Nah, jadi misalnya nih, kalau misalnya saya kasih contoh dari satu goals ini, misalnya Kak Gladys mau bikin portfolio.
yang pertama harus Kak Gladys lakuin adalah Kak Gladys harus cari dulu problemnya itu apa, lalu dari problem ini latar belakangnya kenapa bisa terjadi ini problem, terus siapa aja yang merasakan problem ini, apakah Kak Gladys aja atau beberapa orang atau ternyata banyak, sampai kalau misalnya searching di internet ini problemnya di mana-mana kayak gitu ya. Itu harus dicari juga untuk jadi bukti valid kalau problem ini tuh sifatnya nggak subjektif, nggak cuma dirasa kayak menurut aku ini problem gitu, tapi menurut orang lain belum tentu ternyata. Nah ini juga harus divalidasi seperti itu gitu. Jadi pertama adalah kuatin dulu problemnya gitu. Nah dari problem ini baru Kak Gladys coba cari tahu nih, kalau misalnya problem ini terjadi dampaknya apa, mau plus atau minusnya. Nah dari situ kalau misalnya ini nggak diantisipasi atau nggak ditanggulangi, ini bakal kayak gimana nih problemnya, efeknya buat orang-orang tuh apa kayak gitu ya. Nah baru dari situlah Kak Gladys bisa masuk ke proses UI UX. Mungkin tahapannya mirip-mirip kayak yang tersebar di referensi ya, kayak di Medium kayak gitu, kadang-kadang pakai proses kayak design thinking atau apa, bebas. Tapi ini juga tips juga, kebanyakan itu yang kayak UI UX designer awal-awal itu mereka template nih. Maksudnya template apa? Jadi kayak ngelihat, oh kalau di Medium atau di referensi sih tahapannya pertama ada research, ada ideation, ada prototype, ada testing. Tahapannya sih kayak gitu, ya udah portfolio aku juga dibuat kayak gitu. Nah ini setengah benar setengah salah. Jadi bukan salah ya, mungkin ya kurang tepat ya. Jadi kurang tepatnya kenapa? Kalau misalnya kebanyakan yang ada di referensi itu prosesnya itu cuma nampilin kayak mulusnya aja dalam tanda kutip. Jadi seakan-akan di proses research gak ada problem, di proses ideation gak ada hambatan, di proses prototype sama testing pun begitu. Nah ini yang sebenarnya justru dicari sama user sama HR. Jadi user sama HR kebetulan terutama user ya, user itu pengen nyari sebenarnya dari setiap tahapan yang Kak Gladys lakukan, Kak Gladys lalui, ada nggak sih hambatannya? Hambatan itu kan nggak cuma di awal sama di akhir aja dong gitu. Pasti di setiap apa yang kita lakuin pasti ada kendalanya, pasti ada hambatan sekecil apapun. Itu yang dicari sama user. Nah ketika user udah melihat itu, user juga pengen lihat nih dari kendala sama hambatan yang Kak Gladys alami, apa yang Kak Gladys lakukan, pandangan Kak Gladys terhadap kendala itu apa, kenapa itu bisa terjadi, dan solusinya dari Kak Gladys akan melakukan action apa nih dalam proses itu. Kayak gitu. Baru nanti setelah terakhir, setelah semuanya kayak misalnya desainnya udah jadi kayak gitu ya. Nah ini juga sering kali kejadian. Kalau misalnya udah kayak misalnya tahapan akhir, tahapan testing, udah selesai nih portfolio kelar. Nah biasanya kalau yang namanya kita ngomongin produk ya, produk itu akan terus update, terus diperbarui. Sama aja kayak aplikasi download kan akan terus ada update kan. Nah ini juga begitu. Jadi kalau misalnya di portfolio Kak Gladys itu juga menampilkan ada iterasi itu kayak ada pembaharuan ya, baik di bagian desainnya atau di bagian UX-nya, itu akan lebih bagus juga gitu. Jadi di sini user bisa melihat bahwa Kak Gladys ini pandangan terhadap produk itu nggak cuma sesingkat itu aja gitu. Produk itu juga cukup panjang gitu. Produk itu bisa sustain gitu dengan iterasi-iterasi tadi kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari saya singkatnya sih tips-tipsnya itu kali ya. Nah, kalau untuk proses-prosesnya ini juga bisa balik lagi ke masing-masing, balik lagi juga ke Kak Gladys, bagaimana mau cara nyampeinnya. Apakah dengan storytelling atau misalnya dengan poin-poin, itu bebas. Tapi kalau saya sih nyaranin dengan storytelling ya gitu. Jadi kayak semacam bercerita aja apa adanya, gak usah dilebih-lebihin, gak usah dikit-dikit juga ya kayak gitu. Tapi intinya dari poin-poin atau dari kalimat yang udah disampaikan, value-nya ada gitu. Yang baca tuh ngerti gitu. Nggak cuma kayak template-template teori doang dan sejenisnya. Mungkin kalau dari saya itu ya.
Kak Gladys, semoga menjawab ya. Oke, mungkin Kak Gladys apakah sudah menjawab atau masih ingin bertanya? Udah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Gladys. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oh, dari Kak Farhan ya. Kak Farhan bisa open mic kayaknya nih ya. Halo, suaraku putus-putus Ki. Halo. Iya, halo. Ada Kak? Iya, kedengeran Kak? Iya. Halo Mas Farhan. Oke, boleh pertanyaan terakhir berarti nih ya Mas. Soalnya mau ada. Iya, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke Kak. Mungkin itu Kalau aja Mas ya Farhan, Kak. Mas Ramdhani aja mungkin ya pertanyaan terakhir. Iya, boleh. Tapi ini aja Mas Farhan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanya, boleh. Nggak apa-apa sebenarnya, boleh tanya aja di chat. Nanti saya usahakan jawab. Mention saya juga. Atau misalnya kalau mau by DM juga boleh. Mangga gitu ya. Iya, betul. Oke. Itu dari Mas Ramdhani aja. Boleh? Oke. Mas Ramdhani mungkin boleh open mic. Iya, Mas Ramdhani boleh open mic. Halo. Iya, halo, kedengeran Mas? Halo, suaranya ada nggak? Ada. Ini Mas Abai mau nanya nih. Iya. Ketika kita merancang sebuah produk, itu kan banyak tuh fitur-fitur segala macam mulai dari aplikasi ataupun website. Nah, tapi kondisi kita itu timeline dan juga deadline-nya itu singkat. Nah, kira-kira masih perlukah nggak kita melakukan riset? Nah, kalau iya, kira-kira riset yang seperti apa tuh yang bisa memaksimalkan perancangan dari produk atau fitur-fitur kita? Karena dengan kondisi timeline dan juga deadline yang singkat ini, kira-kira metode riset yang seperti apa yang biar bisa maksimal gitu, walaupun kita nggak melakukan riset secara kompleks gitu, kira-kira. Oke, sip. Thank you Mas Ramdhani. Good question. Tapi sebelumnya kalau misalnya saya boleh tanya ke Mas Ramdhani, untuk saat ini udah bekerja as UI UX designer kah? Kebetulan udah bekerja sebagai UI UX design sih, ya. Itu Mas. Oke. Thank you Mas Ramdhani. Ya, jadi yang pertama saya mau tekankan dulu mengenai kenapa sih research itu ada ya. Sebenarnya tadi saya udah sempat mention juga beberapa ya, dari latar belakangnya kenapa harus ada research dan juga dampaknya apa. Kalau bisa tadi saya ulang sedikit, kayak apapun yang kita rancang sebagai seorang desainer, pada akhirnya akan dipakai oleh banyak orang, siapapun, orang dari segmentasi, dari demografis, apapun gitu ya, macam-macam. Nah, untuk bisa menyesuaikan dengan mereka semua, dengan user tersebut, kita butuh perspektif dari mereka, kita butuh pandangan dari mereka. Itu fungsinya research. Karena kalau enggak, produk yang kita buat sebagus apapun, itu nggak bakal susah untuk beradaptasi sama mereka. Kayak tadi aja saya kasih contoh untuk kayak aplikasi pinjaman gitu. Aplikasi pinjaman kayak gitu yang ternyata PR banget nih untuk dibuat karena usernya itu nggak biasa pakai mobile. Nah, kalau misalnya kita cuma ngerancang aplikasi pinjamannya experience-nya bagus gitu kalau kita lihat ya, visualnya juga punya, tapi ternyata karena usernya nggak biasa pakai mobile, terus ketika kita testing usernya juga nggak akan ngerti gitu. Nah, ini hal-hal yang kayak gini, case-case yang kayak gini, ini yang bisa di-provide sama research later ya nantinya. Terus kalau misalnya dari pertanyaannya Mas Ramdhani ya, dengan kondisi timeline atau deadline yang mepet seperti itu, yang singkat, kita masih perlu nggak sih melakukan riset
kalau dari pernyataan tadi, penjelasan saya di awal tadi, of course kita perlu sedikit apapun risetnya itu better dibanding yang nggak ada riset sama sekali. Yang harus kita tanamin mindsetnya itu dulu. Tuh. Jadi sebisa mungkin selama kita punya effort, selama kita capable ya, masih punya effort, masih punya waktu, even sedikit, just do it, just do the research gitu. Karena dengan research ini akan membantu gitu. Value-nya ini akan berguna banget kayak gitu. Walaupun memang kalau dari ekspektasi kita dengan waktu yang sedikit, ya kita nggak bisa ngelakuin banyak research dan inovasi kita juga nggak terlalu banyak. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena ya pada di lapangannya kan kita juga kondisi beda-beda ya, termasuk yang ini timeline method juga kita juga kan nggak bisa terus-terus request untuk perpanjang timeline. Kalau enggak nanti produknya nggak jadi ya kan, kayak gitu. Nah, jadi buat saya itu wajib ya kalau untuk proses research itu sekecil apapun. Nah, kira-kira riset yang seperti apa sih yang bisa membantu kita untuk merancang produk dengan fitur-fitur tersebut agar tetap maksimal? Oke. Kalau untuk proses research itu macamnya ada banyak. Ada primary research, ada secondary research. Primary sama secondary ini dibagi based on gimana research ini didapat. Kalau misalnya primary atau primer, research ini kita lakukan dari nol oleh kita sendiri. Kita cari sendiri dari awal. Itu primary research. Contohnya apa? Banyak. Misalnya kayak tadi interview, survei, misalnya kita A/B testing, UT, dan lain-lain. Nah, kalau secondary research adalah riset yang udah ada sebelumnya, yang pernah dibuat oleh orang lain. Nah, ini kita bisa ambil juga insight-nya, Mas. Jadi, dari secondary research ini kita juga bisa menghemat waktu tanpa kita harus cari dari nol banget gitu ya. Karena insight-nya udah ada. Cuma, kelemahan dari secondary research ini adalah dia nggak bisa 100% memprovide goals yang ingin kita capai. Makanya biasanya kalau ngerancang produk itu, secondary research ini juga dibarengi dengan primary research tadi, biar hasil risetnya gitu ya, pernyataannya itu lebih rich gitu, lebih matang gitu. Cuma kalau misalnya untuk kondisi Mas, dari dua tipe research itu Mas bisa pilih ya, Mas paling tahu nanti kan based on timeline gitu. Kalau misalnya Masnya masih mampu untuk melakukan primary research, lakukan aja, nggak apa-apa Mas, itu bagus banget. Tapi kalau ternyata worst case-nya nggak ada waktu nih untuk kayak nyiapin itu, ngelakuin itu gitu ya, it's okay untuk pilih secondary research sebagai solusi Mas untuk menanggulangi riset ini gitu ya Mas. Mungkin kalau dari saya itu ya, semoga menjawab ya Mas Ramdhani. Oke, bagaimana Mas Ramdhani? Apakah menjawab? Ya. Udah di chat ya. Oh udah ya. Oh sorry. Ya. Sama-sama Mas Ramdhani. Sukses. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu nih, dengan terpaksa kita akhiri, tapi teman-teman bisa tetap bertanya via chat ya Kak ya. Nanti kalau Kak Abai free akan dibalas, atau mungkin teman-teman lainnya yang tahu juga akan membalas pertanyaan tersebut ya Kak ya. Atau bisa DM juga boleh kok. Oh oke, bisa DM juga tuh kata Kak Abai. Oke, terima kasih Kak Abai untuk pemaparan materinya, sangat insightful sekali. Dan teman-teman juga terima kasih atas antusiasmenya ya, udah join live session pada malam hari ini. Atau Kak Abai ada mungkin pesan-pesan terakhir, kok terakhir sih, ingin disampaikan ke teman-teman. Benar-benar terakhir di sesi ini maksudnya. Iya, terakhir di sesi ini. Oke. Ya. Kalau pesan saya, mungkin saya agak melipir juga dengan pengalaman saya dulu ya. Jadi kayak saya sering flashback sebenarnya. Flashback ketika awal-awal saya yang benar-benar dari nol banget nih.
nggak ngerti, bahkan nggak tahu istilah UI UX design. Tapi sampai sekarang ini saya bersyukur banget gitu, bahkan di momen ini gitu saya malah sampai bisa bisa sharing nih sama teman-teman. So yang namanya proses itu nggak akan mengkhianati dari niat dan usaha teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari saya terus just do it, terus praktik, terus belajar gitu. Nggak cuma teorinya aja tapi juga dipraktikkan. Karena kalau misalnya kita cuma belajar teorinya doang, kita cuma baca-baca doang, itu lama-lama akan jadi gundul gitu ilmunya, lama-lama jadi akan tumpul karena nggak kita asah, sama kayak pisau kayak gitu. Nah, kalau dan mengenai topik ini, jadi kita sebagai UI designer atau teman-teman di sini yang mungkin nanti kedepannya akan menjadi calon UI UX designer gitu, akan lebih baik kalau misalnya dari awal teman-teman sudah menanamkan mindset bahwa apapun yang kita rancang, apapun yang kita buat, kita harus dapatkan pandangan dari orang lain. Karena dalam produk ini it's not about you. Ini it's all about everyone gitu. Semua terlibat dalam produk ini. Semua value-nya masuk ke dalam produk ini. Di produk ini itu nggak cuma mewakili desainer-desainer aja gitu. Tapi produk yang kamu buat nanti itu akan mewakili user-user kamu gitu. Bahkan bisa jadi user-user kamu itu akan membutuhkan produk kamu, dan kalau misalnya produk kamu nggak bisa digunakan, user kamu itu bisa sampai kehilangan gitu. Itu adalah goals tertinggi dari produk yang akan kamu desain nanti. Mungkin kalau dari saya itu, dan sebenarnya terakhir ini ada sedikit pesan juga ya tentang giveaway, karena dari kemarin-kemarin kayaknya udah di-mention juga nih sama Mas Farhan juga ya. Iya, betul. Gimana tuh Karesa? Iya, oke. Untuk giveaway kali ini ada 2 tipe mungkin ya. Yang seperti kemarin, teman-teman bisa screenshot atau screenshot share ke IG-nya Kak Abai dan IG-nya Bisain dengan komentar-komentar keseruan hari ini tuh seperti apa gitu kan. Nanti dari tim desain dengan Kak Abai akan pilih mana yang menarik gitu ya Kak ya? Ya betul. Mungkin kalau saya bantu ya Kak Resa. Iya. Ya. Jadi untuk yang pertama itu tadi udah dijelaskan. Dari sesi ini teman-teman bisa screenshot ya, bisa share di IG, di story IG, nanti tag ke IG-nya Bisain sama tag IG-nya saya di @akbarhafizan ya. Dan kedua, dari desain yang tadi sempat di-mention Kak Resa, jadi saya punya mungkin challenge ya saya bilang. Jadi saya punya satu aplikasi yang sebenarnya sampai saat ini saya suka pakai. Bisa dibilang ini aplikasinya nggak terlalu advance karena bisa diakses untuk yang baru mau belajar UI UX. Jadi aplikasi ini namanya UX Toast ya. UX Toast ini bisa di-download di Google Play atau mungkin di App Store kalau ada juga ya. Nah, tapi untuk giveaway ini saya mau challenge teman-teman nih. Saya punya beberapa tampilan dari UX Toast ini, dan berdasarkan topik yang udah teman-teman dapatkan sekarang gitu ya, bisa nggak nih dari tampilan-tampilan ini kayak teman-teman coba challenge diri sendiri untuk redesign dan juga tampilkan atau muat fitur lain mungkin atau tampilan lain yang sekiranya dibutuhkan oleh user teman-teman. Nah, usernya siapa nih? Teman-teman boleh membuat atau menyimpulkan usernya sendiri. Boleh tentuin usernya mau siapa. Based on dari teman-teman ya, bebas. Dan untuk tampilan aplikasinya mungkin saya upload di grup desain aja kali ya. Boleh Kak. Oke. Oke, udah saya upload di grup ya. Oke. Jadi yang tadi nama aplikasinya UX Toast, Learn UX Design. Dan
di sini saya ada 3 tampilan. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngerasain juga experience-nya, teman-teman boleh download juga. Tadi udah sempat saya mention juga kalau ini ada di Google Play atau mungkin di App Store juga ada kali ya. Dan dari 3 halaman ini, teman-teman boleh pilih salah satu aja nggak apa-apa. 1 halaman aja yang kira-kira nyaman nih atau cocok bagi teman-teman untuk di redesign. Gitu ya mungkin. Iya. Dan dari hasil redesign itu nanti ini pesan dari Mas Farhan dan Faresa juga di-upload ya, di-upload Ya, di betul. IG teman-teman, dan teman-teman bisa ceritain di captionnya tentang hasil redesign teman-teman, latar belakangnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan juga kesimpulan akhirnya kayak gitu. Dan nanti juga jangan lupa di tag juga ke IG-nya Bisain ya, IG-nya Bisain Bisain. ya. Iya. Iya betul Dan banget. iya betul. Jangan lupa di tag ke Oke. IG-nya Bisain dan ke Akbar ya, teman-teman. boleh di tag ke IG saya, atau enggak kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, tapi yang penting di tag ke IG-nya Bisain ID ya. Oke, siap. Nah, ini ada yang nanya juga untuk deadline gitu ya. Iya, benar. Untuk deadline-nya kira-kira sampai kapan nih, Mas Farhan? Boleh dari Mas Abai mungkin mau nentuin kapan nih? Oke. Mungkin seminggu lah ya. Oke, seminggu ya, Kak ya. Ya, seminggu sampai Jumat depan berarti ya, di hari yang Ya, sama. Jumat minggu depan. Nanti kata dari pesannya dari Mas Farhan sama Kak Resa juga, dari nanti dari kalau udah nyampe minggu depan, nanti ini sesi challenge-nya akan ditutup, dan nanti ini kita akan pilih, nanti yang dipilih itu bakal dikasih hadiah ya, Mas Iya, betul. Farhan. Nah ini yang Betul, dipilih desainnya berapa nih Mas Farhan? Mungkin 2 ya Mas ya. Halo. Iya. Ya, halo. Ya. Ya, halo. Untuk yang pemenangnya mungkin kita akan dari Bisain. Ya, pemenangnya. Iya. Iya. Dua orang mungkin Kak. Oke. Nanti boleh. lebih lengkapnya akan kami share lagi detailnya. Ya benar detailnya. Akan kami share menyusul ke teman-teman yang pasti teman-teman semangat untuk bikinnya ya, kita tunggu ya Kak ya. Kita tunggu hasil redesainnya. Saya nggak sabar nih dari hasil ini yang udah didengar sama teman-teman. Ini mempengaruhi nggak keputusan teman-teman dalam mendesain? Saya pengen lihat. Nah, betul sekali. Apakah diterapkan ya ilmunya pada malam hari ini seperti itu ya Kak ya? Oke, Kak Abai, terima kasih untuk waktunya malam ini ya Kak ya. Iya, thank you juga Mas Farhan, Kak Resa, dan tim Bisain yang udah ngasih kesempatan buat saya sharing pada malam ini ya. Iya, Oke, kurang lebih itu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya dan antusiasmenya. Tetap kalau ada pertanyaan, jangan lupa tetap share di kolom chat aja. Nanti kalau dari Kak Abai ada waktu free akan dijawab. Atau dari teman-teman lain yang bisa menjawab, silahkan untuk menjawab. Kita sharing-sharing aja ya di sini teman-teman. Oke, kurang lebih itu saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Makasih, Kak. Iya, jangan lupa giveaway. Thank you, Mas Abai. Yuk.